Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Indra Untu. Saya dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas B semester 5. Di sini saya akan membawakan materi tentang mengenal seluk-beluk ilmu sosiologi. Di materi kali ini, saya akan membahas mengenai prinsip sosiologi, khususnya buat kita calon guru sosiologi. Kenapa kita harus belajar ilmu sosiologi? Oke, tapi sebelum membahas mengenai ilmu sosiologi itu apa, saya mau membahas dulu suatu hal yang masih sering disalahartikan oleh banyak orang, yaitu perbedaan antropologi, psikologi, dan sosiologi. Kita sendiri tahu bahwa perbedaan dari ketiga ilmu tersebut memang memiliki persamaan, yaitu sama-sama mempelajari tentang manusia. Tapi, ketiganya memiliki fokus yang berbeda-beda. Kalau psikologi membahas tentang manusia, tapi berfokus pada individu. Selain itu, psikologi juga membahas yang berkaitan dengan perilaku dan kondisi mental. Sedangkan antropologi dan sosiologi membahas kelompok manusia atau masyarakat. Bedanya, antropologi itu membahas tentang bahasa atau linguistik, arkeologi, fisik atau biologi, dan sosial budaya. Misalnya, bagaimana sih adat pernikahan di suatu daerah itu dilaksanakan, atau kalau ada kematian apa sih yang biasa dilakukan oleh masyarakat di suatu daerah. Lalu, bagaimana dengan ilmu sosiologi? Ilmu sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang struktural, seperti bagaimana kehidupan sosial bermasyarakat dan perubahan sosial dari zaman ke zaman. Jadi, sudah jelas ya, kalau psikologi, antropologi, dan sosiologi itu memiliki perbedaan fokus tentang manusia. Nah, di materi kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang ilmu sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali diciptakan pada tahun 1838 oleh seorang filsuf asal Prancis bernama Auguste Comte. Kita anak sosiologi pasti tidak asing lagi dengan nama tersebut, karena ia dijuluki sebagai Bapak Sosiologi. Comte merasa bahwa sains itu tidak hanya mempelajari alam, melainkan juga dunia sosial. Ia berpikir bahwa analisis ilmiah juga bisa menemukan hukum yang mengatur kehidupan sosial kita. Dari sinilah Comte memperkenalkan konsep positivisme kepada sosiologi, yaitu cara yang digunakan dalam memahami dunia sosial berdasarkan fakta ilmiah. Dengan begitu, Comte berharap masa depan bisa dibangun menjadi lebih baik lagi. Comte menjelaskan bahwa istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang berarti kawan atau sesama, dengan logos dari bahasa Yunani yang berarti pengetahuan atau ilmiah. Dengan begitu, secara bahasa sosiologi adalah ilmu kawan. Lalu, bagaimana pengertian sosiologi menurut para ahli? Nah, kita ambil pendapatnya Max Weber yang mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Ada pendapat Selo Soemarjan dan Soemardi yang mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Jadi kalau kita coba simpulkan, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari masyarakat secara struktural. Masyarakat yang dimaksud di sini merupakan sekelompok orang yang memiliki kehidupan sosial atau kebudayaan bersama dalam wilayah tertentu. Kita ambil contoh ilmu sosiologi diterapkan saat Hari Raya Idul Fitri, ada budaya mudik di Indonesia. Nah,
budaya itu hanya ada di negara-negara tertentu saja. Tidak semua negara ada budaya mudiknya. Contoh ilmu sosiologi lainnya adalah menggunakan batik atau kebaya kalau datang ke undangan pernikahan. Nah, itu merupakan contoh kajian sosiologi yang mana sosiologi itu mempertanyakan dan mencoba mencari penjelasan tentang fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Setelah kita tahu pengertian dari contoh ilmu sosiologi yang diterapkan sehari-hari, selanjutnya kita harus tahu fungsi dari belajar ilmu sosiologi. Mengapa kita harus belajar sosiologi? Kenapa kita tidak belajar ilmu alam saja? Apa pengaruh sosiologi terhadap kehidupan kita? Sosiologi sebagai pembangunan. Fungsi ilmu sosiologi yang pertama akan kita bahas yaitu pembangunan. Dalam bermasyarakat, pasti akan ada perubahan yang terjadi. Nah, fungsi sosiologi dalam pembangunan yaitu membantu supaya perubahan tersebut dapat berjalan dengan baik, mulai dari membuat perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Tujuannya supaya perubahan tersebut bisa memberikan dampak positif yang lebih besar kepada masyarakat. Sosiologi dalam perencanaan sosial. Maksud dari fungsi yang kedua ini yaitu sosiologi berusaha untuk mempersiapkan individu di dalam masyarakat supaya meminimalisir kemungkinan-kemungkinan timbulnya masalah sosial di kalangan masyarakat. Kita semua tahu kalau di dalam masyarakat itu akan ada banyak perubahan, seperti perubahan pola perilaku, norma, dan nilai. Nah, perubahan sosial itu tidak hanya membawa dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Maka, dari itu, sosiologi berusaha untuk melakukan perencanaan sosial atau antisipasi. Sosiologi dalam penelitian. Dalam setiap masalah sosial, kita pasti ingin tahu faktor penyebabnya apa. Kita perlu data-data pendukung mengenai permasalahan tersebut, supaya kita bisa menemukan solusi yang paling cocok. Maka dari itu, dibutuhkan penelitian seperti mengumpulkan data atau wawancara untuk mengumpulkan informasi yang kredibel. Sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Dalam kehidupan masyarakat, ada banyak sekali masalah seperti tawuran antar pelajar, kemiskinan, dan pengangguran. Untuk menangani masalah tersebut, kita harus tahu faktor penyebabnya apa dan bagaimana solusinya. Nah, sosiologi berusaha menjawab faktor penyebab, dampak, dan solusi dari permasalahan sosial tersebut. Cara berpikir sosiologi atau imajinasi sosiologi untuk memudahkan kita dalam memahami ilmu sosiologi. Kita perlu adanya imajinasi sosiologi, tapi sebelum itu, pernah tidak kita memikirkan hal-hal seperti itu? Kenapa banyak orang lebih ingin masuk IPA daripada IPS? Atau kenapa kita harus upacara bendera setiap hari Senin atau tiap ada momen penting? Kalau kita semua pernah dan sering mempertanyakan hal-hal seperti itu, berarti kita sudah memegang prinsip imajinasi sosiologi yang pertama. Baik, mungkin sekian dari materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, selamat sore.